Ya, kali ini kita akan melanjutkan diskusi mengenai distribusi partikel klasik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai jumlah keadaan pada kelompok energi. Jadi, jumlah keadaan pada tentang energi E dan E plus DE pada ruang fasa diberikan oleh omega E itu sama dengan 2pi Vs B kalikan 2m pangkat 3/2 E pangkat setengah delta E. Nah, ini kita telah turunkan pada materi ruang fasa, di mana B itu dia adalah sebuah konstanta yang tidak bergantung terhadap Vs dan E. Nah, dalam statistik partikel klasik, kelompok energi yang tersusun dari GK jumlah keadaan dapat dipandang sebagai elemen volume bola ruang fasa, sehingga GK-nya itu tidak lain dia adalah jumlah keadaan pada elemen volume ruang fasa ini. Jadi kita telah membahas ya sebelumnya kalau assembly itu kan dia dibagi menjadi beberapa kelompok energi gitu. Dan setiap kelompok energi itu dia terdapat GK keadaan, di mana GK keadaan ini dia memiliki energi rata-rata E ya atau EK gitu kan, mana selangnya ini dia berasal dari E sampai E plus delta E gitu. Ini telah kita bahas sebelumnya. Artinya apa? Artinya kita bisa memandang bahwa jumlah GK itu kan dia sama aja jumlah keadaan di antara energi E dan E plus delta E. Tidak lain dia adalah omega E di sini. Nah, jadi jangan bingung ya, omega E di sini dan omega yang sebelumnya kita turunkan itu kan dia adalah jumlah konfigurasi penyusunan n besar buah partikel ke dalam assembly, kemudian disusun dalam tingkat-tingkat energi ini. Nah, sedangkan omega yang di sini itu dia adalah jumlah keadaan pada kelompok energi ini. Jadi berbeda walaupun sama-sama omega, karena omega itu menunjukkan jumlah keadaan dan dua-duanya memang jumlah keadaan. GK ini adalah jumlah keadaan dan yang omega yang kemarin yang n besar faktorial perkalian antara GK pangkat NK per NK faktorial itu kan juga jumlah keadaan penyusunan gitu. Jadi dua-duanya memang jumlah keadaan, cuma di sini berbeda walaupun simbolnya sama. Jadi jangan terkecoh ya. Setelah mendapatkan nilai GK, maka kita bisa dapatkan nilai NK dengan hubungan NK itu sama dengan GK E pangkat minus alfa minus beta EK, di mana NK itu adalah jumlah sistem yang berada pada kelompok energi kekal. Didefinisikan rapat sistem yaitu jumlah sistem tiap satuan energi keadaan pada E dan E plus delta E, yaitu NEDE. Kalau yang di sebelumnya di materi jumlah keadaan kan kita memiliki rapat keadaan yaitu rho E. Didefinisikan rho EDE itu kan jumlah keadaan. Nah, di sini kita definisikan N itu adalah rapat sistem. Itu NEDE itu sama dengan 2pi Vs B 2m pangkat 3/2 E pangkat setengah delta E dikalikan dengan E pangkat harusnya ini minus ya, minus alfa minus beta E. Nah, persamaan tersebut memberikan perumusan rapat sistem yang dinyatakan dalam energi. Selain dinyatakan dalam energi, volume ruang fasa juga dapat dinyatakan dalam momentum dengan hubungan E sama dengan P kuadrat per 2M. Jadi dengan hubungan itu, kita bisa mendapatkan hubungan bahwa E pangkat setengah itu dia adalah 1/2M pangkat setengah dikalikan dengan P. Karena E itu sama dengan P kuadrat per 2M. Dan delta E itu sama dengan 1/M P delta P. Karena itu kan sama dengan P kuadrat per 2M. Jadi kalau kita turunkan P-nya menjadi P delta P per M. Sehingga elemen volume ruang fasanya, yaitu delta gamma, itu kita bisa dapatkan yaitu dalam suku momentum 2pi Vs 2m pangkat 3/2
1/2M pangkat setengah P dikalikan 1/MP delta P. Nah, ini nggak ada E pangkat ya minus alfa minus beta E, karena ini tuh nanti hasilnya adalah NEDE. Nah, di sini kita coba menghitung jumlah keadaan elemen volume ruang fasanya. Nah, sehingga kita akan dapatkan elemen volume ruang fasanya menjadi 4pi Vs P kuadrat delta P. Nah, karena dari hubungan momentum dan kecepatan, kita memiliki bahwa P sama dengan mv, maka elemen volume ruang fasa dapat dinyatakan dalam suku kecepatan, yaitu delta gamma sama dengan 4pi Vs kalikan mv kuadrat m dv. Cara lain adalah 4pi Vs m pangkat 3 v kuadrat delta v. Nah, sehingga kita bisa dapatkan perumusan rapat sistem dalam suku kecepatan, yaitu bahwa NVdv, karena dalam suku kecepatan ya, sebagai fungsi kecepatan. NVdv sama dengan GK E pangkat minus alfa minus beta E. Sehingga kita lain dia adalah 4pi BVS M pangkat 3 V kuadrat dV E pangkat minus alfa minus beta, di mana E-nya itu hanyalah energi kinetiknya, yaitu mv kuadrat per 2. Dan kita masukkan E pangkat minus alfanya di sini dan kita jadikan 1 di sini. Kita dapatkan 4pi BV M pangkat 3 E pangkat minus alfa V kuadrat E pangkat minus mv kuadrat per 2 kali dV. Nah, ini dia nggak bergantung terhadap V, tidak bergantung terhadap kecepatan. Jadi kita bisa menganggap ini adalah sebuah konstanta terhadap kecepatan di sini. Nah, ini dia adalah esensi dari persoalan statistik Maxwell-Boltzmann atau persoalan partikel klasik. Jadi Maxwell-Boltzmann itu tidak lain adalah sistem partikel klasik. Nah, perumusan Maxwell-Boltzmann itu kan diawali oleh bagaimana cara kita menentukan distribusi partikel dalam udara, distribusi kecepatan. Nah, ini dia adalah yang paling esensi dari statistik Maxwell-Boltzmann, yaitu rapat sistemnya, distribusinya itu NVdv.